asal kalau yang aslinya itu nggak ada H itu. Itu nanti kalau ngambil dari bahasa Arab baru ada H. Tapi Pak Ahmad, sebagai seorang tua tokoh masyarakat di Sambun Jawa sekaligus jamaah masjid di M Sungkana, kita dalam dialektika terbangun tadi bersama Pak Dempali, Pak Imran Dempali, seorang arsip arkeolog juga beliau, dan ini orang Enrekan, Bugis Sidrap Enrekan. Beliau adalah budayawan Islam yang mencoba memaknai perkembangan kerajaan dalam perspektif budaya dan Islam dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan yang memanusiakan manusia dalam konteks agama dan budaya. Dalam kajian tadi, seperti apa pemahaman Pak Ahmad Danuan sebagai tokoh Makassar yang ada di kota Makassar ini, menapaktilasi atau membangun historical aksara Makassar, awalnya seperti apa filosofis yang kita manai dapat tangkap untuk sejarah perkembangan peradaban generasi Makassar ke depannya dan kita masyarakat Indonesia untuk memana itu. Tabi, fadhol. Sebenarnya kita juga tidak saya termasuk orang yang tidak banyak menguasai anunya. Historisnya juga tidak bukan berarti saya memiliki pengetahuan yang banyak tentang ini. Hanya cerita dari kalangan Makassar itu bahwa asal mulanya diciptakan itu Lontara oleh Pak Dempamate itu diambil dari simbol ketupat itu, karena ketupat dulu sebenarnya itu agak sakral itu. Nanti perayaan-perayaan besar itu baru ada itu ketupat itu. Misalnya Idul Fitri, Idul Adha pasti ada ketupat itu. Hari-hari raya baru ada ketupat. Hari raya anu lain ngeristing ini apa? Hari-hari raya jadi sebenarnya bertolak dari situ diambil ini. Makanya itu semua hurufnya itu dari segi ketupat itu. Gambarnya itu seperti apa tadi H? Kalau H ada 2 ketupat ya? Ya kalau H itu kan 2 biji ketupat itu yang hanya tidak ada anunya. Seperti ini kalau ini. Jadi kan dia tidak. Kalau K tadi berarti garis miringnya ya? K itu di sini ini anunya ini. Garis ininya saya. Kalau ta dengan ma tadi, ta itu begini, ta itu kan begini. Ma terbalik sebaliknya. Kalau da itu ada titiknya. Kalau ini ta ini ada titiknya di tengah. Nah nanti ini nah. Oh iya. Jadi lahirnya Dempamate dalam memaknai aksara Makassar itu filosofis dasarnya dari ketupat ya. Iya, filosofisnya. Tapi Pak, saya sebagai seorang tudaka yang hidup di Makassar dan meminang gadis Makassar, saya ketika Lebaran Idul Fitri, bahasa ibunda saya, dia bilang tidak sah Lebaran kurang afdal, bukan saya, kurang afdal kalau tidak ada ketupatnya. Apalagi kalau di bulan Maulid ada istilahnya ketupat Nabi, ada istilahnya ketupat ayam atau ketupat kurru. Ketupat itu mirip dengan ayam. Ada ketupat Nabi. Yang menarik saya adalah ketupat Nabi. Karena apa maknanya sehingga ada ketupat Nabi? Bilang inilah kecintaan orang Tudaka, memuliakan nabinya sebagai orang yang melakukan kemanusiaan, hakikat kemanusiaan. Maka dia buat juga ketupat itu Pak, namanya ketupat Nabi. Kalau mau contohnya nanti kapan-kapan pulang ke Tanah Daka di Sulawesi Barat Pak. Tapi Dempali mungkin ada pemanaan seperti apa ke depan aksara Makassar tidak hilang apa yang dilakukan sebagai orang tua cinta kepada aksaranya. Sebenarnya saya tidak minta maaf Pak terkait dengan bahasa Lontara ya.
Amal ini bukan jurusan saya sebenarnya. Saya jadi maaf, saya tidak banyak mengetahui tentang hal itu. Saya pikir gitu, Pak. Oke, masih banyak Pak. Tapi ada Ustaz Ikhwan, seorang turunan Raja Pesantren Pulu mungkin ya. Apa bisa ditransformasikan pemaknaan tentang aksara? Apa yang kita bisa uraikan tadi Pak Ikhwan? Tapi kalau saya sendiri tidak pernah terlalu jauh ikut dalam sejarah seperti itu. Jadi saya pernah duduk itu ya hanya mendengarkan kisah-kisah orang tua dulu dari mantan Pak Bupati, Pak Pemandan, ya ada beberapa orang-orang dulu yang menceritakan yang melalui histori sejarahnya, tapi saya tidak pernah dapatkan sendiri. Dan saya juga tidak berani bicarakan langsung. Saya harus ada datanya dulu, sumbernya. Kira-kira apa yang dilakukan untuk generasi berikutnya pasca Pak Iwan meninggalkan dunia ini? Apa yang harus dibangun untuk mencintai aksara kita? Ya, Allah akan memelihara segala sesuatu yang namanya suku bangsa itu semuanya Allah juga memelihara. Jadi kalau orang-orangnya taat, maka Allah akan munculkan suku-suku itu jadi mulia. Kalau dia tidak taat kepada Allah, maka suku-suku itu akan dihilangkan oleh Allah. Ya Allah, banyak keluar dulu. Insyaallah. Supaya pengetahuan lebih banyak lagi. Oke, Pak Dembeta, apa yang harus dilakukan? Kita harus keluar ya. Sambil nama takna. Oh ya, beliau sangat. Oke Pak Ahmad, kira-kira apa lagi yang bisa di malam ini bagi kami pencinta budaya untuk menangkap apa yang kami lakukan sebaiknya dalam mengeksistensi aksara kita ke depan ini. Yang kita harapkan sebenarnya dari kalangan akademisi itu ada inisiatif untuk mengembangkan aksara ini, karena aksara Lontara ini satu-satunya yang ada di, barangkali tidak di Bugis Makassar itu. Kalau di Sulawesi ini hanya itu saja yang ada dimiliki Bugis Makassar itu. Yang kita harapkan ada penyempurnaan yang ditinggalkan di Mamate ini supaya ini bisa dibawa di dalam kondisi seperti yang sekarang, karena ini harusnya dikembangkan juga mengikuti perkembangan zaman. Nah ini yang kita harapkan para akademisi ini bagaimana caranya supaya ini bahasa Lontara ini bisa termasuk aksaranya itu sebenarnya harus banyak yang bisa dikembangkan supaya mengikuti perkembangan zaman. Bahasa sekarang juga banyak yang susah ditulis dengan bahasa Lontara ini. Ya, sebanyak pada dasarnya filosofis awal membuat cerita dari Pak Ahmad Danuan dari yang kita dengar. Daeng siapa tadi? Daeng Pamate membangun Sahbandar Kerajaan Gua itu. Oh, dia seorang Sahbandar ya. Kalau tidak salah ya. Saya berapa bahasa itu? Daeng Pamate itu kan yang hanya tidak Daeng Pamate yang sekarang ini sudah tidak ada. Jadi tidak ada lagi Daeng Pamate yang berikutnya. Jadi hanya satu-satunya itu. Dia melahirkan aksara Makassar ini. Iya. Itu masih sederhana sekali. Itu hanya kadanga, pabama, kadana, cajanya, yarallah, wasah. Itu. Dan tidak ada hukum mati. Tidak ada hukum mati. Hukum mati ya. Makanya tidak ada. Kalau misalnya ditulis Makassar, tidak bisa itu. Mangkasar. Makassar itu Mangkasar yang ditulis. Mangkasar. Kan tidak hukum matinya. Bahasa Makassar tidak ada hukum mati. Yang ada itu. Kalau Bugis ada huruf matinya. Itu makanya Bugis sudah ada penyempurnaan itu. Sudah ada di A, I, U, E, O, E. Tidak, bukan itu huruf mati maksud saya itu. Kalau misalnya Bugis. Bisa juga Itu kalau ditulis Bugis. Ditulis Bugis sih. Kalau Mangkasar ditulis itu Bugis sih. Tidak bisa dibilang Bugis. Bugis sih. Mangkasar. Jadi kalau ada huruf matinya misalnya R atau S yang mati, itu tidak ada di Makassar itu, di Lontara Makassar. Makanya ini yang harus diadakan penyempurnaan. Oh iya. Bagaimana kalau kita di sini masjid jamaah masjid ini supaya salah satu melanggengkan aksara itu jamaahnya ada waktunya pakaiannya pakaian Lontara Makassar. Jadi seragam. Kita kadang sholat dengan memakai Lontara Makassar. Toh? Dia dalam
Waktunya lagi gamis semua. Sampai sebentar salat tidak dibaca. Oh gitu ya. Ya. Kalau begitu dipakai di luar sholat boleh ya. Ketika kerja bakti, Nah, memang ya. suku di Kerja bakti kita pakai. Sebenarnya enggak ada itu. Itu Toraja kalau Mangkasar itu bilang Mangkasar. Toraja bilang Mangkasar. Kalau kita Makassar bilang Mangkasar. Kasar. Kalau Toraja bilang Mangkasar. Makanya itu nama-nama orang Makassar itu misalnya Makanya kalau Bugis dia bilang Ugi, itu kan supaya jangan ada S di situ. Iya. Ada Ugi. Kalau bilang Ugis, enggak ada Ugis. Iya. Ugis. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad Danuan yang memberikan penggambaran pemanaan. Yang mungkin dan tidak bisa kita tulis. Itu nama-nama orang dulu itu kalau memanggil namanya misalnya Ibrahim. Tidak ada nama-nama. Namanya Ibrahim. Ismaila. Samaila. Iya. Namanya Pak Nuruddin itu. Oh, enggak ada Nuruddin. Nurdina. Nuruddin. Oh, iya. Alhamdulillah. Pada Isa ini kita belajar aksara Makassar dari Ahmad Danuan. Yang paling susah boleh namanya ini ditulis dengan bahasa Arab. Imaran Daim Pali. Susah di dalam bahasa Makassar. Iya, tidak bisa. Makanya nama-nama orang dulu Imarana. Nama-nama dulu itu. Imaran kita ada mati tuh, ada matinya berarti Imarana. Imarang. Kalau saya Ihamadu. Ihamadu. Kampung itu Ihama atau Hamadu. Ahmad dipanggil Kenapa di bahasa Ihamadu. aksara Bugis bisa bunyi I, bisa bunyi A? Enggak, Makassar juga bunyi A. Ada ibu. Kenapa bukan Iman, bukan Ahmad? Kan tidak bisa mati huruf A, tidak ada huruf mati. Hamada. Hamada. Kan ada huruf A-nya pertama bisa. Tidak. Enggak, kalau di aksara Bugis ya. Tidak ada, memang ada Pak. Makassar ada, Bugis Makassar diri saja. Enggak, kenapa dibaca tadi I Hamada bukan Ahmad? Bukan, tidak ada huruf mati, tidak ada huruf yang dimatikan. Tidak ada Ahamada. Ya. Ya, jadi kalau itu di Imarang itu. Imarang. Bahkan tulisannya cuma Imara saja. N-nya itu nggak keluar. Ada keluar Iya. Karena kan tidak ada N yang mati, yang ada G yang mati, jadi semua G yang mati. Jadi sama menurut Ustaz. Ini surat bahasa Bugis waktu kecil saya dibaca sama kita ini. Jadi itu surat bahasa Bugis dikirim dari Jakarta. Dia bilang, engkau tuh ukiring. Dia bilang, ori lopo si bawa abalang lopo rupanya oring panci besar itu oring sama ambal lopo. Cuma kan enggak ada tulisannya ambal itu kan enggak ada. Jadi bahasanya ambala. Ambala lopo. Bugis juga begitu, tidak ada huruf R yang mati atau huruf S yang mati. Enggak ada. Jadi kalau bahasanya itu dia bilang ambala, dia bilang ambala. Cocok, bicara mati tadi bahasanya beliau. Tidak ada, jadi kalau Bugis Makassar itu Pak, tidak ada orang namanya Ismail. Sumaila. Ya, Sumaila. Pokoknya tidak ada itu. Iya. Tidak ada is itu.